Pancasila, Lentera bagi Masa Depan Indonesia, 1 Juni 2025, Sidang Majelis Kenegaraan Rakyat Indonesia Raya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para pemimpin bangsa, generasi muda Indonesia yang penuh harapan. Hari ini, pada tanggal 1 Juni 2025, saya berdiri di sini, bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, tetapi sebagai suara nurani bangsa yang tak pernah padam. 79 tahun telah berlalu sejak saya pertama kali menyampaikan pidato tentang dasar negara kita, Pancasila, di hadapan sidang BPUPKI pada tahun 1945. Saya datang bukan untuk bernostalgia, bukan untuk mengenang masa lalu yang heroik semata, tetapi untuk mengingatkan, menyegarkan semangat, dan menyerukan kepada saudara-saudara semua. Pancasila bukan hanya teks warisan sejarah, ia adalah roh dari Republik Indonesia. Ia hidup, ia tumbuh, dan ia menuntut peran kita semua. Ketika kami, para pendiri bangsa, menyusun Pancasila, kami tidak hanya memikirkan hari esok. Kami membayangkan Indonesia yang tahan banting, yang mampu berdiri di atas badai zaman. Dan kini, tahun 2025, zaman telah berubah. Dunia tak lagi terikat hanya oleh senjata atau batas negara. Dunia kini diikat oleh algoritma, data, dan kecepatan informasi. Tetapi saya ingin bertanya, apakah jiwa bangsa ini masih utuh? Apakah Pancasila masih menjadi kompas? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hari ini, saya melihat generasi muda begitu akrab dengan teknologi, dengan media sosial, dengan dunia yang serba instan. Tetapi, apakah kita masih merasakan kehadiran Tuhan di dalam ruang digital kita? Ketika ujaran kebencian lebih cepat menyebar daripada kasih sayang, ketika kebisingan lebih mendapat perhatian daripada kebenaran, saya bertanya, di mana Tuhan dalam algoritma kita? Ketuhanan bukan sekadar formalitas dalam administrasi. Ia harus menjadi dasar moral, nurani dalam keputusan politik, ekonomi, dan bahkan dalam inovasi. Tanpa itu, bangsa akan jadi mesin tanpa jiwa. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan. Tetapi hari ini, saya menyaksikan jurang antara si kaya dan si miskin makin menganga. Anak-anak di kota bisa belajar dengan tablet, sementara di pelosok, sinyal pun sulit. Para buruh masih bergelut dengan upah minimum, sementara segelintir orang mengendalikan triliunan rupiah. Kemanusiaan bukan slogan, ia harus diwujudkan dalam kebijakan. Dalam pengakuan terhadap hak-hak minoritas, perempuan, penyandang disabilitas, serta seluruh warga yang termarginalkan. Keadilan sosial tidak boleh ditunda-tunda. Saya sangat prihatin melihat bangsa ini tercerai karena pertarungan identitas, politik pecah belah, dan egoisme kelompok. Ketika pemilu menjadi ajang saling menjatuhkan, ketika warna bendera partai lebih dijunjung daripada merah putih, maka kita telah jauh dari semangat persatuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, adalah ajakan untuk mengutamakan Indonesia di atas segala golongan. Persatuan bukan berarti penyeragaman. Persatuan adalah harmoni dalam keberagaman. Jangan biarkan perbedaan menusnat, just the jembatan. Dulu saya berkata, demokrasi Indonesia haruslah demokrasi dengan hikmat. Demokrasi yang menggali dari musyawarah, bukan dari kekerasan suara terbanyak semata. Kini, ketika kita hidup dalam dunia yang penuh kebisingan, siapa yang masih mendengar suara rakyat kecil? Rakyat bukan sekadar angka dalam survei. Rakyat adalah subjek utama dalam demokrasi. Maka para pemimpin, jangan hanya duduk di istana. Turunlah ke sawah, ke pasar, ke kampung-kampung. Dengarkan tangis dan tawa mereka. Itulah sumber hikmat sejati. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan impian, ini adalah janji. Tapi, ya lihatlah hari ini, tanah dirampas atas nama pembangunan, hutan dibabat demi keuntungan jangka pendek, dan udara kita tercemar demi kenyamanan segelintir orang. Keadilan sosial berarti pembangunan yang tidak hanya menguntungkan elit, tetapi memuliakan rakyat. Ekonomi hijau bukan slogan global, ia adalah kebutuhan. Mari kita wujudkan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbudi pekerti. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan, Pancasila bukan pusaka yang disimpan di lemari. Ia harus dibumikan. Ia harus diajarkan bukan hanya di buku-buku pelajaran, tetapi di keluarga, di ruang publik, di media sosial, di parlemen, dan di istana. Pancasila adalah milik rakyat.
bukan milik golongan. Jangan biarkan ia direduksi menjadi alat politik atau retorika kosong. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, kalian adalah penjaga lentera Pancasila di abad ke-21. Jangan terjebak dalam sikap apatis. Jangan biarkan semangat kalian padam. Bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu Indonesia, berbahasa satu Indonesia. Bangunlah Indonesia, bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan hati dan pikiran. Lawan ketidakadilan dengan ilmu, lawan kebencian dengan cinta, lawan hoaks dengan kebenaran. Tahun 2045, Indonesia akan genap berusia 100 tahun. Banyak yang menyebutnya Indonesia emas. Tapi emas tidak akan datang dari langit. Ia harus ditambang dari kerja keras, kejujuran, dan semangat gotong royong. Pancasila adalah alat gali kita. Ia adalah peta jalan, bukan hiasan di dinding. Tanpa Pancasila, Indonesia emas hanyalah ilusi. Dengan Pancasila, Indonesia akan menjadi cahaya bagi dunia. Saudara-saudara, di tengah segala kemajuan dan tantangan, jangan pernah lupakan jati diri bangsa. Jangan pernah tinggalkan jalan Pancasila. Karena selama Pancasila, hidup di dada kita. Indonesia tak akan pernah kehilangan arah. Saya tutup pidato ini dengan sebuah harapan. Bukan dari seorang proklamator, tapi dari seorang anak bangsa. Mari kita cintai Indonesia. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Mari kita hidupkan Pancasila. Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari.